Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan buat latihan soal dan jawaban pada tes bahasa Inggris tentang reading comprehension. Nah, reading comprehension ini bukan hanya sekadar membaca teks bahasa Inggris saja ya teman-teman, namun membaca dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh. Selanjutnya aku akan bahas gimana cara tips-tips mengerjakan soal reading comprehension ya teman-teman. Adapun yang pertama, dilarang keras untuk membaca teksnya ya teman-teman. Jadi yang harus kita dahulukan itu adalah pertanyaannya. Karena seringkali ketika orang mengerjakan soal reading comprehension, yang dibaca terlebih dahulu adalah teksnya, kemudian membaca pertanyaannya. Itu salah ya teman-teman. Jadi kita baca dulu pertanyaannya, baru kita lihat teksnya. Jadi dengan cara kayak gitu, teman-teman gak menghabiskan banyak waktu ya untuk membaca teksnya. Untuk tips yang kedua, ada beragam jenis pertanyaan nih dalam soal reading comprehension testnya, seperti antonym and synonym, main idea, the author's purpose, cause and effect, relationship, dan lain-lain. Karena sebelumnya kamu membaca pertanyaannya terlebih dahulu, sekarang kita tentukan nih apa jenis pertanyaannya teman-teman, seperti yang tadi antonym, sinonim, atau yang lainnya. Dengan begitu, kita akan tahu nih teman-teman apa yang harus kita cari dalam teks tersebut. Untuk tips yang ketiga, lingkari kata kunci dan cari dalam soal. Jadi yang kita harus pahami adalah jawaban-jawaban dari soal reading comprehension test ini ya teman-teman. Pasti jawabannya akan selalu ada di dalam teks. Tapi yang jadi masalahnya, teksnya bisa jadi panjang banget nih teman-teman, sedangkan jawabannya bisa jadi hanya sepotong informasi saja. Nah, jadi caranya adalah kita catat kata kunci yang disebutkan di pertanyaannya. Misalnya yang ditanyakan adalah informasi tentang angka-angka atau informasi tentang dalam 5W 1H ya teman-teman. Jadi kita perhatikan kata kuncinya, terus kita cari jawabannya dalam teks. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk di setiap soalnya itu ada bacaan readingnya. Kalau misalnya teman-teman mau baca dulu, kalian bisa pause ya. Di sini aku langsung aja masuk untuk ke soal yang pertama. The best title for the passage will be A. Pickpockets are well dressed, B. Jingle Bell Schools, C. Pickpockets, D. The Hanging of Pickpockets. Kita mulai. Stop. Sekali lagi nih, kalau misalnya teman-teman merasa kecepatan 10 detik itu, kalian bisa pause, nanti kita jawab bareng-bareng. Jadi jangan berpatokan juga dengan si 10 detik ini ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bebas untuk ngatur waktu teman-teman sendiri. Kalian bisa pause dan nanti bisa play untuk kita jawab bareng-bareng gitu ya. Oke, ini kita lihat untuk exercise-nya, reading comprehension yang pertama. Throughout history, people have been the victim of pickpockets. Today, pickpocketing is the one of the most rapidly increasing crimes. Pickpockets are increasing in number and developing better methods to practice their skill. Approximately 1 million Americans lose money to pickpocket every year, and none is really safe from a skilled pickpockets. His victim or marks, as they are called, can be rich or pure, young or old. Nah, sebelum kita jawab, kita cari tahu dulu nih teman-teman yang ditanyakan itu apa. The best title for the passage will be. Jadi yang ditanya itu adalah judul yang paling tepat untuk kutipan tersebut adalah. Berarti kita lihat dulu nih teman-teman pengertian dari cerita tersebut ini ya teman-teman. Through history, people. Berarti di sini sepanjang sejarah orang telah menjadi korban pencopet. Saat ini, hari ini, pencopetan adalah salah satu kejahatan yang paling cepat berkembang. Pencopet meningkat jumlahnya dan mengembangkan metode yang lebih baik untuk melatih keterampilan mereka. Kira-kira 1 juta orang Amerika kehilangan uang karena pencopet ya teman-teman, untuk di setiap tahunnya. Dan tidak ada yang benar-benar aman dari pencopet yang terampil. Jadi pencopet ini ya, tahulah kita licik gitu ya teman-teman. Dan para korban atau tanda yang ciri-cirinya seperti pencopet ini itu bisa kaya, bisa miskin, bisa muda, dan bisa juga tua. Jadi tidak ada kemungkinan si pencopet ini ciri-cirinya seperti apa ya teman-teman. Jadi tidak dilihat dari penampilan, tidak dilihat dari segi umur atau apapun. Nah, di sini yang ditanyakan judul yang paling tepat untuk kutipan tersebut. Yang A ini kita lihat teman-teman. Yang A, pickpockets are well dressed.
pencopet berpakaian bagus. Nah, ini tidak ada dalam cerita ya teman-teman. Tidak ada dalam cerita tersebut bahwa si pencopet itu berpakaian bagus, tapi yang dikatakan adalah tidak dikenal sebagai orang yang kaya atau miskin, tidak dikenal sebagai orang yang muda ataupun tua. Berarti ini yang A salah. Yang B ini Jingle Bell Schools, sekolah Jingle Bell. Ini juga tidak ada ya teman-teman. Dalam cerita yang ditanyakan adalah police officials say that most efficient pickpockets come from South America. Many of these expert pickpockets are trained in a special school called Jingle Bell Schools. Ini tidak termasuk dalam judul yang tepat ya teman-teman, karena dia tidak berfokus pada si sekolah Jingle Bell ini. Untuk yang C, pickpockets. Nah, pickpockets ini judulnya adalah pencopet. Nah, ini kita simpan dulu. Untuk yang D, the hanging of pickpockets atau pencopet yang digantung. Seperti itu ya kira-kira teman-teman. Nah, untuk yang D ini kurang tepat ya teman-teman. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang C ya teman-teman. Jadi, keyword have been the victim of pickpockets. Pembahasannya, keseluruhan bacaan di samping berisi tentang pickpockets atau pencopet. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Soal nomor 2. When does the change come into effect? E. Today, B. In 2 days, C. In 3 months, D. On January 1st. Kita mulai. Stop. Nah, sebelum kita masuk untuk ke memorandumnya, kita lihat dulu pertanyaannya teman-teman. Kapan perubahan akan berlaku? When does the change come into effect? Kapan perubahannya itu berlaku dari cerita tersebut? Nah, kita lihat ini dari memorandumnya ya teman-teman. Di sini ada catatan untuk supervisor. Untuk supervisor dari Judy Lindquist, Human Research Manager atau manajemen sumber daya manusia. Untuk subtitlenya atau perihalnya itu adalah tentang percobaan, masa percobaan. Nah, kita lihat untuk isi dari catatan ini teman-teman. Di sini ada mulai 1 Januari, seluruh karyawan baru akan menjalani masa pencobaan selama 3 bulan. Nah, manfaat medis, liburan, dan waktu yang fleksibel tidak akan berlaku untuk anggota staf baru hingga 3 bulan ya teman-teman. Medical holiday and flex time benefits will not apply to new staff members until the full 3 months have expired. After the 3 months have been completed, please contact your employees and inform them that their probationary period has ended. Jadi setelah 3 bulan berakhir, karyawan tersebut itu harus menghubungi manajemen sumber daya ini ya teman-teman, biar mereka tahu bahwa masa percobaan kalian atau karyawan tersebut itu sudah berakhir. Jadi the HR department will contact you by email 2 days in advance to remind you of the date. Jadi si departemen SDM ini akan menghubungi Anda melalui email 2 hari sebelumnya untuk mengingatkan Anda tentang tanggal tersebut. Terima kasih, thank you for your cooperation. Terima kasih atas kerjasama Anda. Nah, yang ditanya ini tadi adalah kapan perubahannya akan berlaku? Perubahan apa itu teman-teman? Perubahan untuk menjalani masa percobaan selama 3 bulan. Nah, kita lihat untuk A. Untuk A poinnya itu adalah hari ini, itu tidak ya teman-teman. Berarti ini kurang tepat. Untuk yang B, in 2 days, dalam 2 hari, ini juga kurang tepat. In 2 days itu atau 2 hari sebelumnya, yaitu ini bukan termasuk dalam waktu perubahan yang akan berlaku ya teman-teman. Ini malahan supervisor akan mendapat pemberitahuan dalam waktu 2 hari yang ini. The HR department will contact you by email 2 days. Nanti ini juga tidak termasuk. Untuk yang C, in 3 months. Ini 3 months ini juga tidak termasuk ya teman-teman, karena yang C ini adalah berapa lama untuk masa periode uji cobanya. Untuk yang D ini pada tanggal 1 Januari. Nah, ini jawaban yang tepat ya teman-teman, karena yang ditanyakan adalah as of January, all new employees will be subject to a 3 months probation period. Jadi masa berlakunya itu mulai dari 1 Januari, seluruh karyawan baru akan menjalani masa percobaan selama 3 bulan. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Untuk penjelasannya, choice A is not mentioned. Yang B confused
2 days in advance, which is when the supervisor will get their notice, within 2 days. Untuk yang C is how long the probationary period is. Itu ya teman-teman. Yang bagian A ini tidak disebutkan, yang bagian B-nya ini membingungkan karena yang ditanya itu dikabari KHR untuk mendapatkan pemberitahuan ya teman-teman dalam waktu 2 hari melalui email. Yang untuk bagian C ini berapa lama untuk masa percobaannya gitu ya. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda, kalian bisa komen di bawah ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Where is the text from? Kita mulai. Stop. Nah, kita lihat dulu nih ya teman-teman untuk pembacaan bagian singkat yang ini. Are you setting up a small business? Worried about the cost of renting office space and employing the right people? Rebus Virtual Office Work can help you. With our basic office deal, we can set up a virtual office for you practically overnight. Nah, untuk dari pembahasannya ini, itu seperti iklan ya teman-teman. Jadi untuk pengertiannya, apakah Anda sedang menyiapkan bisnis kecil, khawatir tentang biaya sewa ruang kantor, dan mempekerjakan orang yang tepat? Nah, Rebus Virtual Office Work atau kantor Rebus Virtual ini yang dapat membantu Anda. With our basic office deal, we can set up a virtual office for you practically overnight. Dengan basic office deal kami dapat menyiapkan kantor virtual untuk Anda hampir dalam semalaman. Jadi, jika kita membutuhkan mereka dapat menyiapkannya dalam semalaman. Kami akan memberikan bisnis Anda dengan citra yang profesional. Dan staf kami akan sopan dan ramah akan menangani panggilan Anda dan mempresentasikan bisnis Anda dengan cara yang terbaik. Jadi, we can provide you with a professional business address, a local phone number, and we will also handle mail. Jadi, kami akan memberikan Anda itu alamat bisnis profesional, nomor telepon lokal, dan kami juga akan menangani surat. For a more personal approach with the option of forwarding mail and message to your home address, don't hesitate to ask us about our premier office deals. Jadi, untuk pendekatan yang lebih pribadi, dengan opsi yang meneruskan surat dan pesan ke alamat rumah dekat Anda, silakan bertanya tentang penawaran Premier Office kami. Jadi, untuk dalam ceritanya ini, itu adalah sebuah penawaran ya teman-teman atau iklan. Kalau misalnya kita bersedia, kita harus ngubungin si Rebus Virtual Office ini tadi gitu ya. Nah, kita lihat untuk pertanyaan nomor 3, dari mana teksnya? Kita lihat yang A, a message from a business to a current client, atau pesan dari bisnis klien saat ini. Ini kurang tepat. Untuk yang B, an advertisement for a new business service. Iklan untuk layanan bisnis baru. Nah, ini yang paling tepat ya teman-teman. Jadi itu ada di cerita ini menyatakan tentang iklan untuk bisnis yang baru. Untuk pembahasannya di sini kita bisa membaca 3 kalimat pertama dari paragraf di atas terlebih dahulu. Nah, 3 kalimat tersebut mencerminkan usaha untuk menawarkan layanan ya teman-teman kepada mereka yang sedang mendirikan sebuah bisnis. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah B, karena melihat 3 kalimat pertama dari paragraf di atas sebagai iklan layanan bisnis baru. Jadi dari paragraf yang pertama ini sudah jelas bahwa ini adalah menyatakan tentang iklan untuk layanan bisnis baru ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. How much do the sunglasses cost? Kita mulai. Stop. Nah, khusus jawaban nomor 4 ini untuk teman-teman semuanya ya, kalian bisa jawab di kolom komentar. Nanti aku kasih respon bagi jawaban teman-teman yang benar. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal dan video reading comprehension di video kali ini. Kalau kalian suka silahkan like, kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silahkan komen di bawah ya. Kalau misalnya ada kata-kataku yang kurang tepat di pendengaran teman-teman, aku mohon maaf dan sampai jumpa di next video. Bye-bye. Yuk jawab di kolom komentar ya.